Penulis buku Lebah Madu B. Sarwono memberi gambaran yang menarik tentang koloni lebah. Ada yang namanya lebah ratu, hidupnya di dalam sarang. Tugasnya bertelur, mengembang biakan lebah-lebah baru. Lebah ratu ini dalam sehari ia bisa menghasilkan 1.500 sampai 2.000 telur. Dan usianya bisa mencapai 5 sampai 7 tahun. Ada pula yang namanya lebah pekerja. Ini adalah lebah betina namun tidak bisa bertelur. Tugasnya cukup banyak, membersihkan bilik kosong, kemudian memberi makan pada larva, itu lebih pada fungsi merawat, membangun bilik baru, itu yang kita sebut lebah lilin, mengolah madu, menjaga sarang, mencari pakan. Aktivitasnya itu dari jam 8 sampai jam 5 sore ketika dia mencari pakan. Dan ada yang namanya lebah jantan. Lebah jantan tidak punya kerja banyak selain itu, mengawini calon lebah ratu. Kisah tentang dunia lebah menunjukkan bagi kita tentang peran dan porsi. Lebah ratu, lebah pekerja, lebah jantan memiliki peran dan tugas berbeda, tanggung jawab yang berbeda, aktivitas yang berbeda. Mereka hidup dengan waktunya masing-masing, namun semuanya bekerja dengan bagiannya. Tak saling berebut, semua tahu tupoksinya. Ya begitulah maknanya, sebab kadang kita mengukur keberhasilan dengan berupaya menjadi sama dengan orang lain, atau malah mengambil alih apa yang bukan menjadi tugas kita. Jika kita sedikit belajar dari lebah, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Kehidupan kita sangat berbeda. Faktanya, banyak orang yang hanya menyukai bekerja tanpa arah. Kelihatannya saja yang sibuk, padahal tidak menghasilkan apapun. Lebih celaka lagi, banyak orang menyukai apa yang menjadi tugas orang lain. Saya ibaratkan seperti kanak-kanak yang bermain dengan permainannya, seringkali ia tergoda untuk mengambil barang milik teman lain. Jangan lupa bahwa kehidupan manusia yang panjang membutuhkan kesetiaan seumur hidup. Seseorang yang melakukan hal benar terus-menerus, menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya untuk waktu yang lama, percayalah, itu sangatlah terhormat. Mungkin semua nilai baik lahir dari sebuah upaya terus-menerus dengan terus belajar pada satu hal saja. Belajarlah mengenali diri. Kemarin saya mendengar cerita tentang seseorang yang berniat melakukan kebaikan, namun mengambil alih tugas orang lain. Padahal semua orang tahulah tugasnya tak pernah beres-beres juga. Ini kebaikan serabutan namanya. Sebab yang baik itu ya kenali apa yang menjadi tugasmu dulu kan. Membangun budaya mengenal diri sesungguhnya menolong kita memberikan rangsangan kepekaan. Ketika seseorang belajar mengenali dirinya, dia akan menghargai tempat di mana ia ada, tempat di mana ia beraktivitas. Di keluarga dia menghargai keluarga. Ketika berada bersama-sama dengan rekan kerja, dia menghargai rekan kerja. Kemudian ketika ia bersama-sama dengan orang yang lebih tua atau lebih muda, dia mampu tempatkan dirinya. Dia menghargai negerinya, mencintai apa yang ada di negerinya, bukan mempermalukan negerinya, menghargai bangsanya. Pokoknya menghargai apapun yang berkaitan dengan keberadaannya di mana ia ada. Orang yang mengenali dirinya akan mengambil pilihan bijaksana, sebab ia tahu kehidupan ini terkadang tak harus sama dengan apa yang menjadi idealismenya. Mengenali diri menolong kita menghadirkan metode yang tepat sehingga orang lain merasa nyaman dengan keberadaan kita. Inilah yang diingatkan oleh Thomas Carlyle. Tugas utama kita bukanlah melihat apa yang samar-samar di depan sana kelak, tetapi melakukan apa yang jelas-jelas ada di depan mata saat ini. Tanamkan komitmen ini.
Bayangan akan masa lalu haruslah menjadi bayangan yang sudah kita lewati. Bayangan tentang masa depan memaksa kita tak berhenti melangkah. Dan kehidupan hari ini adalah eksekusi mengenali diri dengan tujuan yang terarah. Ingat saudara, matahari tak pernah menanam pohon, tapi semua orang tahu peran penting matahari bagi pertumbuhan pohon. Paling kurang tuntaskanlah apa yang menjadi tugasmu. Belajarlah dari tukang bangunan. Tiang dan atap tak akan terlihat kokoh tanpa fondasi yang kuat. Seperti kata firman Tuhan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Lukas pasal 16 ayat 10. Amin.